sehat di penghujung modul. Udah selesai modulnya di penghujung PI. Jadi penghujung lengkap, mudah-mudahan tetap semangat karena tinggal menghitung hari. Dan melengkapi tugas-tugas. Bener. Juga terakhir itu tanggal 28 November ya, masih lama. Jadi masih bisa dicicil sama sekarang. Dari sekarang Bu Zakia, alhamdulillah kita masuk ke PI 5. Di PI 5 ini adalah melakukan kegiatan observasi kelas yang seperti kemarin saya lakukan kepada kelas Bu Zakia. Ada pra-observasi yang kita lakukan bersama juga. Seperti ini yang Ibu sedang lakukan adalah pra-observasi ya kemarin ya, pada hari Selasa tanggal 17 Oktober ke kelasnya Ibu Anissa Firdaus, kelas B. Nah, tujuan pembelajaran Bu Anissa ini anak mampu melakukan kerjasama dengan rekannya di kelas. Anak mampu mengetahui kegiatan yang menggunakan waktu yang lama dan sebentar. Oke. Nah, dari pra-observasi sendiri Bu Zakia dan Bu Anissa sudah menyepakati kegiatan supervisi kelas? Sudah. Oke. Berarti tidak ada ini ya, pokoknya sudah ketemu kesepakatannya tanggal sekian. Berarti kegiatannya dilakukan pada tanggal hari Rabu tanggal 18. Berarti pra-observasi Selasa tanggal 17 Oktober, observasinya di hari Rabu tanggal 18 Oktober. Area pengembangannya guru ingin mengembangkan kemampuan sosial emosional melalui kegiatan berkelompok dan kemampuan intelektual melalui penyampaian materi yang jelas dan menyampaikan kegiatan belajar yang terdiferensiasi. Nah, luar biasa. Nah, setelah itu ada kegiatan observasi yang tadi Ibu sudah yang saya sudah lihat videonya ya. Nanti kita cek lagi videonya lagi. Bagaimana kegiatan observasi, apakah berjalan dengan lancar? Alhamdulillah kegiatan berjalan dengan lancar ya. Di situ guru bisa menguasai kelas dengan baik. Guru juga menggunakan beberapa media yang digunakan untuk memantik pengetahuan ya anak-anak. Terus guru juga menggunakan kegiatan yang terdiferensiasi. Nah, apakah ada kesulitan dalam kegiatan supervisi yang Bu Zakia lakukan? Kegiatan alhamdulillah kegiatan berjalan dengan baik ya, berita berjalan dengan lancar dengan semestinya, karena anak-anak saya juga melihat karena penguasaan kelas yang sudah baik, jadi anak-anak terlihat kondusif. Hanya saja ada memang satu kegiatan yang belum nampak ya dari pengamatan saya gitu, jadi belum nampak hasilnya gitu dari tujuan yang memang sudah diinginkan oleh Bu Anissa seperti itu. Biasa. Selanjutnya ya Bu. Nah, pada aksi nyata 3.1 apakah Bu Zakia sudah menyelesaikan? Aksi nyata 3.1 itu berarti tentang pemetaan ya? Ya, yang pengalaman dan refleksi dari aksi nyata. Pengambilan keputusan. Oh ya, sudah. Nah, kita refleksi saja berdasarkan pemetaan yang Bu Zakia lakukan. Gimana tuh hasilnya, mempengaruhi nggak? Sangat berita, karena melihat sekolah kita yang juga tidak begitu luas, kami tidak memiliki lapangan, tapi alhamdulillah di lingkungan kami ternyata banyak tersedia fasilitas umum yang bisa kita jadikan aset, seperti lapangan, pendopo, juga tempat kolam renang yang memang di situ ada kolam renang yang kita sudah bekerja sama, bisa kita jadikan aset. Jadi ada kolam renang plus tempat untuk bermain anak juga, dan juga ada masjid. Kita juga banyak bekerja sama dengan pihak-pihak luar seperti hotel, kepolisian dan puskesmas. Jadi sangat membantu ya dari aset-aset saya. Nah, menurut Bu Zakia sendiri, dari yang tadi Bu Zakia sampaikan, apa yang harus kira-kira dikembangkan lagi untuk kedepannya? Mungkin yang harus dikembangkan dari ini ya berita ya, dari kitanya ya, untuk
memperbanyak lagi kali ya kerjasama dengan pihak-pihak luar gitu, terutama sih dengan sekolah yang berdekatan dengan kita gitu, untuk melakukan suatu kerjasama dalam pembelajaran atau kunjungan ya. Kita kan di sini banyak sekolah-sekolah gitu, mungkin kita bisa melakukan kunjungan untuk mungkin bisa belajar bersama. Jadi kan anak-anak kita juga akhirnya bisa bermain dengan teman-teman kecil di sekolah yang lain, seperti itu kalau menurut saya sebutkan. Nah, menurut Bu Zakia sendiri, keberhasilan yang diambil dari keputusan tadi itu berapa persen? Keberhasilan kita sudah hampir 80% ya, Oh, luar biasa ya. Karena anak-anak dari kegiatan pembelajaran yang tersedia di lingkungan kita itu, anak-anak sangat menikmati dan senang sekali gitu. Jadi kita bisa belajar di luar, mengeksplor walaupun dengan fasilitas kita yang kecil, tapi kita memiliki aset yang besar, itu yang menjadi itu nilai plus ya buat anak-anak. Nah, Bu Zakia, karena kita sudah masuk di penghujung pendidikan guru penggerak, ada nggak sih dari awal pengalaman yang terjadi buat Bu Zakia sendiri sebelum jadi PGP, sedangkan sekarang sudah jadi PGP nih, apa pengalaman yang paling menarik menurut Bu Zakia? Masya Allah, ini benar-benar terjadi dalam diri saya ya, sampai akhirnya saya kayaknya semua guru harus ikut program ini, karena di program ini bukan produknya yang kita buat, tapi diri kita sebagai mesin penggeraknya gitu. Jadi pola pikir kita diubah, cara pandang kita diubah terhadap murid gitu. Dan tentunya ya dengan mengikuti kegiatan ini alhamdulillah saya sangat bersyukur, karena saya termasuk saya menurut orang yang beruntung ya, menurut saya ya, karena dengan kegiatan ini akhirnya saya tuh dulunya aduh malas banget untuk mempelajari, membuat media ajar menggunakan menggunakan teknologi. Sekarang akhirnya dengan kegiatan ini mau tidak mau akhirnya berjalan dengan alami, saya bisa gitu. Jadi saya bisa mendesain pembelajaran, membuat buku-buku yang lebih menarik lagi buat anak-anak, dan mereka, bunda aku wajah aku bisa ada di laptop, bunda aku bisa jadi buku. Iya, dan itu di usia saya tidak muda lagi ya, tentunya kan lama gitu belajar. Ternyata dengan tugas yang memang diharuskan menggunakan berbagai teknologi yang ada di laptop, akhirnya mau tidak mau saya bisa, dan itu berdampak sekali buat sekolah dan anak-anak gitu. Biasa, mudah-mudahan terus semangat ya walaupun sudah berakhir. Bu Zakia, ada nggak sih dilema etika gitu ketika kita menyandang si gelar CGP dan akan berakhir menjadi GP, terkait dengan teman sejawat mungkin di sekolah ini atau di sekolah lain yang kita kan pasti punya ya dengan komunitas kita gitu. Ada nggak sih dilema etika atau gimana gitu? Iya, jujur kalau alhamdulillah ya, maksudnya di sekolah saya ini sangat mendukung gitu. Jadi memang kita memiliki keikatan kekeluargaan yang cukup erat di antara rekan-rekan yang ada di sini, keluarga sekolah. Jadi memang kita tuh cukup erat ya, dan saling mendukung. Mungkin yang dilema etikanya di lingkungan ya, di lingkungan sekolah sekitar ya begitu. Jadi mungkin kita agak dipandang berbeda gitu. Jadi mungkin itu yang harus siap saya sandang ya, predikat yang nantinya mungkin orang-orang akan nilai, ya udah kamu udah berpenggerak berarti harus memiliki nilai lebih dong. Mungkin itu yang akan menjadi perhatian juga buat saya dalam bertindak pun, tentunya dalam pembelajaran pun di sekolah. Tentunya akan sekolah kita pastinya akan menjadi sorotan seperti itu dari kita, karena tentu bebannya adalah
ya saya harus mengajak orang-orang atau di lingkungan guru-guru lah, di lingkungan sekitar kita untuk sedikit demi sedikit membuat perubahan tentunya ya, perubahan pembelajaran yang benar-benar memang berpusat pada anak seperti itu Dita. Luar biasa ya, mudah-mudahan teman-teman juga banyak terinspirasi ya. Tuh, saya berharap dengan seperti program itu. ini. Iya betul. Nah lanjut nih Bu Zakia, terkait dengan pengambilan keputusan yang udah Bu Zakia lakukan ya, tadi katanya sudah 80% kan tingkat keberhasilannya. Nah pada saat proses pengambilan keputusan itu apakah prinsip dan langkah-langkah sudah Bu Zakia laksanakan sesuai dengan modul? Ya tentunya ya Bu Dita ya, itu karena menurut saya sebagai acuan yang sangat jelas buat kita dalam mengambil keputusan yang berhubungan tentang sekolah kita dan masalah-masalah tentunya yang berada di lingkungan sekolah kita. Karena menurut saya itu udah keren banget prinsip-prinsip yang ada di situ, langkah-langkah yang ada di situ sudah tepat banget gitu untuk kita mengikutinya gitu. Jadi kalau menurut saya kalau keluar dari koridor itu pun tentunya akan menyulitkan kita juga dalam mengambil keputusan itu nantinya sih, seperti itu Bu. Ya luar biasa. Nah lanjut ya Bu. Ya. Terus lagi kita akan review lagi tentang program yang berdampak pada murid. Bu Zakia juga sudah melaksanakan ya dan review bersama waktu itu kita Ruang kolaborasi. Ya ruang kolaborasi betul. Nah apa nih kira-kira yang akan Bu Zakia lakukan kira-kira untuk kedepannya terkait dengan rencana program yang berdampak pada murid? Iya, tentunya saya tentunya memiliki program yang Dita. Jadi saya melihat nih murid-murid kita tuh nggak suka makan makanan yang gizinya seimbang gitu loh Bu. Jadi mereka itu mayoritas ya, mereka membawa bekal tuh kayak nugget, sosis, dan itu menurut saya kalau lama-lama dan kita tidak mengungkapnya gitu akan menjadikan habit yang jelek gitu buat mereka. Mungkin program saya ke depannya saya akan membuat program tentang gizi seimbang ini kepada anak. Gitu. Sebelumnya mungkin saya akan memasukkan kegiatan ini ke dalam kegiatan intrakurikuler. Itu kita. Jadi agar apa? Agar mereka benar-benar terbangun pengetahuannya. Kenapa sih kita harus makan sayur? Kenapa sih kita harus makan ayam, telur gitu? Kenapa sih kita harus makan buah gitu? Jadi saya akan membangun pengetahuan mereka dulu sampai nantinya mereka akan menemukan habit yang baru. Tentunya habit yang baik ya untuk mereka. Jadi itu dimasukkan dalam setiap topik gitu. Betul. Jadi sisipan. Tidak materi sisipan atau materi, wajib setiap wajib. Setiap hari walaupun topiknya apapun. Iya, jadi saya akan selesaikan dulu satu topik tentang gizi seimbang ini sampai nanti terbentuk habit, saya akan berlanjut ke topik yang selanjutnya. Seperti itu. Luar biasa. Nah selanjutnya, tadi kan terkait dengan masukan Bu Zakia terkait tentang gizi seimbang ya yang akan dimasukkan dalam kegiatan setiap harinya anak-anak. Nah tujuannya tadi membentuk habituasi baru mereka untuk mereka tahu gitu kalau tubuh mereka itu memerlukan unsur-unsur gizi yang memang akan membentuk tubuh mereka, membentuk intelek mereka seperti itu. Tapi sejauh ini apakah itu sudah Bu Zakia ungkapkan nih ke pemangku kebijakan terkait hal itu? Tentunya setiap yang saya lakukan kita tidak terlepas dari peran kepala sekolah sebagai pemangku kebijakan tertinggi di sekolah berita ya.
membuat program ini. Itu Dita. Oke. Kira-kira kapan waktunya yang akan Bu Zakia laksanakan? Apakah semester 2 ini dengan waktu awal semester kedua, berarti kan sudah tinggal 2 bulan lagi ya, atau tahun ajaran baru? Menurut saya, karena nanti saya tidak bekerja sendiri Bu Dita, jadi kami akan melibatkan kolaborasi antara seluruh warga sekolah dan juga orang tua. Jadi otomatis jika kegiatan ini dilakukan secara kolaborasi, tentunya hasilnya kami berharap akan maksimal gitu, karena tidak sekali ini saja kami membentuk unit yang baru, sudah ada beberapa program yang sudah kami lakukan, dan ini menurut saya akan saya lakukan. Kebetulan topik saya tentang jam ini sudah habis di minggu ini, paling nanti untuk Kanisa pengulangan materi saja yang memang maksimal itu, karena itu sudah alur terakhir. Jadi setelah jam ini akan langsung kami eksekusi ya, kurang lebih 1,5 bulan ya gitu. Untuk edukasinya akan kami lakukan terus menerus, karena kami akan melakukan monitoring juga, jadi monitoring kegiatan mereka di rumah dan di sekolah, jadi sinkron ya. Mudah-mudahan itu berdampak yang berarti buat murid-murid kita ya. Betul. Khususnya di TK-TK ini. Selanjutnya terkait dengan perkembangan komunitas praktisi nih Bu Zakia. Saya lihat juga Bu Zakia sudah masuk dalam komunitas ya, luar biasa. Nah, menurut Bu Zakia sendiri, apa keuntungannya dan adakah kerugiannya ketika Bu Zakia sekarang masuk dalam sebuah komunitas? Tentunya ketika kita memutuskan untuk masuk ke suatu komunitas, ada plus dan minusnya, tapi menurut saya kebanyakan plusnya ya, yang saat ini saya rasakan sih plusnya, apalagi di era digitalisasi yang mana kegiatan-kegiatan yang kita lakukan bisa kita lakukan di dalam jaringan. Jadi itu sangat memudahkan ya, tidak perlu ada tatap muka seperti itu. Dengan jarak kita yang berjauhan pun kita bisa terus belajar seperti itu juga. Jadi pertama kita menambah banyak teman, menambah teman, dan dari menambah teman itu akhirnya berbagi pengalaman dari para guru-guru, yang mana dalam komunitas tersebut saya juga sedikit sharing tentang apa yang saya dapatkan di program guru penggerak ini. Jadi kalau di dulu mungkin kita harus bertatap muka ya, tapi dengan adanya kemajuan teknologi ini akhirnya dari jarak kita yang berbeda kita bisa saling tetap berbagi ilmu gitu berita, dan itu alhamdulillah yang saya rasakan. Saya senang sekali ya untuk berada di komunitas pembelajar ini. Jadi banyak ya plusnya ya. Plusnya masih banyak plusnya. Nah, kalau peran komunitas ini menurut Bu Zakia, apa sih peran komunitas ini terhadap proses belajar Bu Zakia sendiri? Jadi dari peran komunitas ini saya merasakan jadi kita saling melengkapi berita ya. Jadi saya memiliki kemampuan di bidang misalnya pembelajaran di pendidikan usia dini ini, mungkin teman lain memiliki kemampuan di bidang lain. Jadi kita saling bertukar ilmu tentunya ya, dengan apa yang tidak saya miliki, akhirnya saya bisa tahu gitu dengan ilmu yang sudah di-sharing oleh teman-teman di dalam komunitas belajar ini, komunitas praktisi ini. Rencana Bu Zakia sendiri apa yang akan dilakukan kepada komunitas yang Bu Zakia sudah jalani saat ini, kira-kira apa nih program ketika Bu Zakia kan sudah selesai nih program PGP, apa yang akan Bu Zakia lakukan pada komunitas ini? Tentunya karena kan di
program guru penggerak ini banyak modul-modul yang kami pelajari ya Bu Dita ya. Tentunya yang saya inginkan sih sebelum lebih lanjut, saya ingin menyamakan pola pikir kita, persepsi kita, paradigma berpikir kita, jadi kita samakan dulu gitu. Jadi saya ingin menyampaikan isi modul yang sudah saya pelajari gitu, karena memang sudah ada juga beberapa teman saya di Jakarta yang meminta untuk ayo berbagi kegiatan guru penggerak itu seperti apa gitu. Jadi memang insya Allah nanti mungkin di bulan November saya akan ke Jakarta untuk sharing ilmu gitu dengan teman-teman saya di Jakarta gitu. Jadi kalau di Depok kan kita masih dalam jaringan ya dari, tapi di Jakarta mereka minta kita nggak harus bertatap muka gitu, karena ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan gitu. Oke, jadi insya Allah di awal November mungkin saya sebentar ya sebentar ya Bilang Cibun Siap. di awal November ini nanti saya dan kepala sekolah saya akan mengambil satu sekolah di daerah. Wow, luar biasa. Semoga terus menginspirasi teman-teman nih yang ada di Indonesia. Nah, lanjut kita nih baru masuk ke dalam observasi. Tadi kita sudah review kegiatan selama PGP ya, mulai dari berdampak, komunitas, aksi nyata terkait pengambilan keputusan juga. Nah, yang terakhir adalah dialog pasca observasi yang tadi sudah dilakukan oleh Bu Zakia. Bu Zakia sendiri nih, apakah proses coaching yang Bu Zakia sudah lakukan kepada Kak Nisa tadi sudah maksimal atau belum? Menurut saya sih masih belum terlalu full ya. Apa nih yang belumnya nih? Saya mau tahu. Sepertinya saya masih harus belajar lagi memberikan pertanyaan tematik, dan sebenarnya saya harus sering-sering melakukan coaching ya kepada Kak Nisa ini ya, karena kan kebetulan memang beliau juga guru baru gitu yang kami terjunkan, tapi di situ semangat beliau untuk belajar gitu saya acungi jempol itu cukup tinggi. Jadi dia banyak pengen tahu, banyak nanya, dan sepertinya saya harus lebih ekstra memberikan memancing atau memantik. Sebenarnya dia memiliki potensi yang besar gitu, karena dia sudah bisa mengkondusifkan anak-anak menurut saya. Jadi saya harus memancing lagi, menggali lagi potensi yang ada di dalam diri rekan sejawat saya ini, Bu Dita gitu. Sering-sering melakukan coaching tentunya kepada Kak Nisa gitu. Biasanya lanjut ya, Bu Zakia ya. Bu Zakia sendiri melihat hasil observasi yang Bu Zakia lakukan itu kepada Kak Nisa, ada nggak nih yang sebenarnya harus diperbaiki dalam pembelajarannya Kak Nisa? Tentunya ada ya, kita ya dari kemarin hasil observasi yang sudah saya lakukan. Jadi memang ketika pemilihan media tentunya ya, jadi masih pemilihan dari pemilihan kegiatan masih perlu kita masih perlu menggali gitu. Jadi akhirnya setelah tadi proses coaching kita lakukan, akhirnya dia baru teringat, oh iya karena di tahun lalu beliau masih jadi pengamat gitu, jadi masih mendampingi saya gitu. Di tahun ini kita sudah mulai mengajak beliau untuk memegang kelas gitu, sesekali memang saya lepaskan. Jadi mungkin dari strategi pembelajaran ya kita ya yang memang harus sering-sering kita diskusikan gitu. Agar apa? Karena memang murid kita ini tahun ini memang bisa dibilang murid yang agak super gitu. Kenapa? Karena mereka itu bosanan. Jadi memang kita harus pintar-pintar mencari strategi pembelajaran yang benar-benar menarik gitu buat mereka.
gitu Rita. Oke, terima kasih. Nah, tadi saya mendengar proses coaching Zakia kepada Kak Nisa. Maaf, lebih banyak memberikan jawaban. Ya. Seharusnya kita sebagai sebagai coach, hanya memberikan pertanyaan pemantik agar si coach dapat menemukan kira-kira solusinya apa untuk dirinya. Siap. Berarti mungkin kita memang kalau seandainya si coach ini belum mudeng sama apa yang kita ini kan, terus jadi harusnya seperti apa pembelajaran yang baik menurut Kak Nisa. Terus anak yang seperti harusnya diapain ya Kak? Jadi kita tuangkan dengan pertanyaan-pertanyaan lagi, mungkin dengan nada-nada yang kira-kira dia bisa, oh harus gini kali ya Bu, gini ya, coba kira-kira menurut Kak Nisa kalau seperti itu bagaimana? Oh begini-gini Bu, gini. Tadi kan dia juga sebenarnya sudah akhirnya, oh iya Bu, akhirnya saya sepertinya harus membuat media yang lebih besar katanya kan gitu. Nah, hal tersebut harus ditingkatkan lagi kita sebagai coach ya. Untuk apa? Untuk bernalar kritisnya si coach itu terbuka dan dia jadinya apa ya, banyak intake yang masuk. Oh dengan cara seperti itu berarti harus ini yang saya lakukan. Jadi atas dasar perubahan kelas bukan atas dasar coach, tapi coach sendiri yang mengidekan. Lanjutkan. Nah, ada nggak nih menurut Bu Zakia rencana pengembangan untuk Bu Anissa? Ya, Anissa. Jadi memang kami biasa bersepakat kemarin ya setelah observasi. Jadi mungkin di kegiatan pendahuluan yang saya amati ya di kegiatan itu kan dia duduk gitu, jadi mungkin anak-anak kan memang anak-anak harus bergerak, jadi ice breaking yang diberikan mungkin harus ada geraknya gitu. Jadi biar mereka kan banyak menyimpan energi ya. Jadi mungkin itu yang akan saya kembangkan ke Kanisa, jadi ada pemberian ice breaking, terus penguasaan materi. Mungkin sebelum beliau mengajar, mungkin kita akan sama-sama berdiskusi untuk materi ini baiknya seperti apa gitu, penyampaiannya seperti apa, terus media-media yang digunakan untuk memancing anak agar tertarik itu seperti apa, dan juga strategi, kembali lagi tadi ke strategi pembelajaran, melihat karakteristik anak kita yang memang kebanyakan kinestetik, jadi mereka memang harus mengeksplor ya, banyak banget mengeksplor. Sepertinya di item itu mungkin itu ada rencana pengembangannya ya buat Nisa dari Bu Zakia. Nah, hasil penerapan perkembangan ini nanti bisa kita ada ya di modul 2.2 ya, 2.3. Nah, refleksi dari latihan coaching ini nanti dicatat sama Bu Zakia untuk kita bisa laporkan kepada kepala sekolah nantinya dan menjadi evaluasi diri untuk Kak Nisa ke depannya. Siap. Kita bagian akhir nih Bu Zakia dari proses PGP. Luar biasa ya, dari bulan apa kita? Mei, Masya Allah, dari bulan Mei sampai sekarang mau mendekati akhir, Insya Allah tetap berakhir di bulan November. Apa nih materi-materi yang Bu Zakia sudah kuasai dari 3 modul, sudah selesai modulnya ya? Mungkin yang saya sudah kuasai tentang saya yang sangat berkesan dan udah dipraktikan gitu. Saya tuh yang pembelajaran berpihak kepada anak.
paradigma berpikir kita kan saya juga sudah menerapkan disiplin positif kepada anak, pembelajaran sosial emosional, pembelajaran berdiferensiasi juga sudah saya lakukan, terus aset-aset di sekitar kita juga ya hampir semua kecuali memang yang menurut saya yang berat ini dulu coaching ini sendiri ya karena memang coaching itu harusnya 2 modul ya. betul, jadi memang diperlukan kalau menurut saya memang ini harus dibutuhkan banyak latihan karena tidak mudah juga ya untuk menggali potensi seseorang. Tadi mulai saya bilang memberikan pertanyaan pemantik itu adalah sesuatu yang tidak mudah buat kita coach baru kepada coaching kita ya, karena itu merupakan hal yang harus terus dilatih. Nah, ada nggak nih modul-modul atau yang pernah Bu Zakia rasakan pada saat PGP ini yang membingungkan banget? Membingungkan itu menurut saya adalah yang mana ya? Kayaknya sih yang kemarin coaching ini ya Bu Dita yang Coaching ya, karena memang harus banyak latihan. Betul. Jadi harus banyak latihan, walaupun terlihat sepele ya, terlihat kayak orang ngobrol gitu, tapi ya itu memberikan pertanyaan berbobot itu yang menurut saya harus terus kita pelajari, kita juga harus mempelajari karakter. Karena kita nggak bisa nangkep juga, tergantung apa yang diungkapkan oleh si coaching. Kalau coachingnya juga tidak punya kemampuan untuk coaching, kadang kita bingung juga untuk timpalinnya kalau bahasa kitanya gitu ya. Saya itu yang harus didalami dan butuh effort ya buat menguasainya. Masih terus belajar ya. Mudah-mudahan setelah selesai kegiatan ini tetap kita jalanin kegiatan coaching. Kan coaching bisa kita lakukan dengan orang tua wali murid. Betul sekali. Ketika ngambil rapor, kita ngobrol tentang anaknya, kita kasih pertanyaan biarkan orang tuanya memberikan solusi untuk anaknya sendiri. Karena belum tentu orang yang kita berikan solusi dari kita itu bisa dijalankan. Ternyata iya saja. Kalau seandainya solusinya dari orang tua sendiri kan bunda yang memberikan solusi, karena bunda yang lebih tahu tentang anak-anak. Seperti itu. Wow, luar biasa. Saya lihat juga Bu Zakia kalau nggak salah kemarin nilai modul 3-nya juga lumayan bagus. Yang awal tinggal persiapan akhir modul ya, post-test. Mudah-mudahan bisa dipersiapkan dengan baik lagi. Siap. Nah, ini terkait dengan mengumpulkan dan menginput survei terkait dengan umpan balik 360 kegiatan PI 6 ya, yang tadi kita sudah bicarakan. Mudah-mudahan nanti respondennya salah satunya adalah kepala sekolah, rekan guru. Sebenarnya sini tulisnya 5 ya rekan guru, tapi kalau TK bisa disesuaikan 3. Dan perwakilan murid ya 5. Terus ada lagi komite, tokoh masyarakat atau perwakilan yang ada di lingkungan sekolah aja gitu. Nanti kita akan berdiskusi, mungkin tokoh masyarakat bisa kita undang Pak RT, mungkin Pak RW kali ya, karena Pak RW RW-nya udah kerja. Jadi kayaknya Bu RW kan udah agak boleh terkait dengan aset yang ada di lingkungan kita, karena bahwa sekolah juga lingkungan menjadi tempat belajar, sarana belajar juga. Kayak warung di samping tuh bisa kita jadikan sarana belajar anak-anak tentang uang. Itu sudah kita praktekkan. Udah, wow, luar jadi biasa. Sebelum saya mengikuti CGP ini, jadi mereka memasak, tapi semua mereka lakukan sendiri, dari pemilihan menu yang akan dibeli sampai mereka memasak semua pun sendiri. Jadi project ya. Iya, project. Oke. Keren. Nah, nanti notulennya dibuat oleh Bu Zakia terkait hasil diskusi dengan para orang tua murid, tokoh dan lain sebagainya, mengambil foto kegiatan, terus menyimpulkan hasil pemetaan kira-kira apa nih yang kita akan laksanakan di tahun berikutnya. Nah, nanti baru dimasukkan ke dalam
aksi nyata ya. Aksi nyata. LMS Bu Zakia. Mungkin itu saja Bu Zakia dalam kegiatan PI 5 hari ini. Mudah-mudahan tinggal 1 PI lagi, kita bisa sehat selalu, panjang Amin, umur, amin, amin, amin. dan Allah jaga tubuh kita dari hal-hal yang buruk. Kita bisa menyelesaikan kegiatan PGP ini dengan baik, dan senantiasa nantinya kita bisa implementasikan dengan adanya Bu Zakia di lingkungan, diperkenalkan sekolah ini, mudah-mudahan menjadi satu jembatan untuk menghadirkan, untuk menginspirasi orang-orang sini. Nggak usah yang jauh, yang dekat ternyata berkualitas, seperti itu. Terima kasih atas waktunya Bu Zakia. Mudah-mudahan kita bisa bertemu lagi. Amin, amin, amin. Saya akhiri pendampingan hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.